Halo saudara-saudara, berjumpa kembali dengan saya Yunus Agung. Nah, pada kesempatan kali ini masih tertarik untuk sukses bukan? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kesuksesan. Karena video ini sengaja dibuat untuk memberi motivasi, mengarahkan setiap generasi untuk hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu hal yang penting berkaitan dengan kesuksesan, yaitu berkaitan dengan faktor internal. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa dipungkiri bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan bagaimana seseorang mampu mengetahui, mengerti, dan memahami faktor internal dan eksternal. Nah, di video ini karena kita fokus membahas mengenai faktor internal, kita akan fokus pada satu titik ini terlebih dahulu. Apa sih itu faktor internal? Ada seorang tokoh penulis buku manajemen strategik yang bernama Fred. Dia adalah penulis buku manajemen strategik yang sangat oke, dan di dalam karya tulisnya dia menyampaikan bahwa memahami faktor internal itu tidak sebatas mengetahui, tetapi perlu mengerti dan memahami secara keseluruhan. Oleh karena itu, faktor internal ini sangat menunjang kesuksesan seseorang. Ketika seseorang tidak bisa memahami faktor internal di dalam dirinya, dia tidak akan sukses. Banyak orang yang mencari siapa dirinya, berusaha memahami siapa dirinya, tetapi belum menemukan. Oleh karena itu, upaya memahami faktor internal tidak sebatas kita hanya tahu siapa nama saya, kapan tanggal lahir saya, tetapi lebih daripada itu. Memahami faktor internal secara tidak langsung, kita harus dapat memahami dua hal. Pertama, informasi umum, dan kedua adalah informasi yang khusus dan spesifik. Informasi umum sesuatu hal yang bersifat identitas, tetapi informasi spesifik di dalam diri kita adalah sesuatu hal yang privasi, sesuatu hal yang memang tidak bisa lepas dari diri kita. Jika di dalam sebuah perusahaan, faktor internal selalu menitik beratkan kepada bangunan gedungnya, perlengkapan yang ada, sumber daya yang mengerjakan, kompetensi SDM-nya seperti apa, proses operasionalnya seperti apa. Namun di dalam menunjang kesuksesan seseorang, memahami faktor internal, kita harus memahami seluk-beluk diri kita. Tidak hanya memahami secara kelebihan, tetapi juga memahami secara kekurangan. Karena dengan kita memahami kelebihan dan kekurangan, kita akan tahu apa yang menjadi ciri khas kita yang itu merupakan hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, memahami faktor internal diri kita harus kita open diri kita sendiri. Kita harus terbuka dengan diri sendiri dengan belajar memahami siapa saya, kapan saya dilahirkan, saya berasal dari mana, siapa keluarga saya, siapa orang tua saya, di mana saya dibesarkan, dan lain sebagainya. Karena orang yang memahami dirinya sendiri, orang yang memahami faktor internal di dalam dirinya, dia akan paham secara keseluruhan. Apa hobinya, apa cita-citanya, semua harus ditumpahkan sebagai modal awal dalam memahami faktor internal. Ketika faktor internal tidak dipahami secara menyeluruh, seseorang akan cenderung ikut situasi. Bagaimana kondisi di lapangan terkadang mampu merubah prinsip-prinsip internal seseorang. Oleh karena itu, memahami faktor internal, kita harus memahami yang pertama, memahami faktor kelebihan. Apa keunggulan diri saya? Tidak sebatas kita tahu nama, seperti yang saya sampaikan di bagian awal, tetapi kita memahami kelebihan diri kita. Apa keunggulan saya dibandingkan orang-orang di sekitar saya? Nilai-nilai positif apa yang saya miliki yang tidak dimiliki oleh orang di sekitar saya? Ini adalah sesuatu hal yang positif. Hal ini membuktikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang memiliki sebuah potensi positif. Apa yang menjadi hobi saya? Apakah itu bisa menjadikan sebuah penghasilan tersendiri dari hobi yang saya miliki? Kelebihan saya di bidang apa? Saudara-saudara harus memahami faktor internal ini terlebih dahulu sebelum kita fokus kepada hal negatif. Memahami faktor internal
dapat ditinjau dari berbagai macam hal. Salah satu yang tidak bisa dipungkiri yaitu belajar memahami faktor kelebihan. Tetapi orang banyak cenderung hanya fokus kepada hal negatif. Hal negatif yang cenderung mengungkung diri seseorang, cenderung membuat seseorang menjadi hidup minder, tidak merasa percaya diri, bahkan cenderung mengalami penolakan diri sendiri. Tetapi dengan kita memahami kelebihan yang kita miliki, kita diajar untuk bangga dengan diri kita. Ingatlah bahwa kesuksesan kita ditentukan oleh sisi positif diri kita. Sisi positif, sisi kelebihan yang kita miliki itu harus mampu kita pertahankan dan terus kita tingkatkan sebagai modal untuk kita hidup dalam percaya diri. Karena dengan kita memiliki percaya diri yang baik, dengan kita memahami faktor internal yang kita miliki, kita akan dapat mengembangkan seiring dengan perkembangan waktu. Tetapi dengan kita memahami sisi kelemahan yang kita miliki, kita pun juga dituntut untuk membenahi. Jangan jadikan kelemahan sebagai alasan untuk kita tidak mampu bertindak lebih. Jangan pernah kita menjadikan kekurangan kita sebagai salah satu alasan untuk kita kalah bersaing. Karena kesuksesan seseorang ditentukan bagaimana seseorang mampu mengatasi kelemahan di dalam dirinya. Ketika kita bangga dengan kelebihan kita, kita harus juga siap untuk membenahi apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Yakinlah bahwa kesuksesan itu milik semua orang, dan setiap orang yang hidup sukses pasti akan hidup dengan penuh perjuangan. Tetapi ketika kita mengalami perjalanan kehidupan dan gagal, jangan pernah menyerah. Ingatlah bahwa kelebihan kita mampu menghalangi, mampu mendorong diri kita untuk bertindak lebih daripada situasi yang ada. Oleh karena itu, pahamilah dirimu, ketahuilah siapa dirimu, dan tunjukkan bahwa kamu adalah orang-orang yang memiliki sebuah potensi. Saya selalu bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya bina, apa hobimu? Karena hobi ini adalah sesuatu hal yang penting. Jika saya tidak bertanya mengenai hobi, selalu bertanya mengenai cita-cita, sebagai goal, sebagai sasaran akhir yang ingin dicapai. Karena tanpa adanya sebuah cita-cita, sebuah keinginan, seseorang tidak akan tahu pencapaian apa yang harus dia raih. Oleh karena itu, kesuksesan memahami faktor internal ini sebuah kunci keterbukaan diri kita dengan diri sendiri. Mari buktikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang siap untuk sukses dengan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin sampaikan salam sukses bro untuk memahami faktor internal dirimu.